Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat anak-anak. Kali ini kita masih mempelajari persamaan garis lurus untuk materi yang terakhir, yaitu menyelesaikan masalah persamaan garis. Menyelesaikan masalah persamaan garis biasanya berkaitan dengan menentukan sebuah persamaan garis. Namun, beberapa data yang kita perlukan disembunyikan, sehingga kita harus mencarinya. Bentuk disembunyikannya bisa dalam bentuk pernyataan ataupun dari gambar grafik yang harus kita tafsirkan. Silahkan pahami beberapa contoh soal berikut ini, kemudian kerjakan tugas yang diberikan. Contoh pertama, tentukan persamaan garis yang melalui titik 12,-8 dan sejajar dengan garis 4Y sama dengan negatif 3X ditambah 7. Di sini ada dua persamaan garis. Pertama, persamaan garis 4Y sama dengan negatif 3X ditambah 7. Dan persamaan garis kedua adalah persamaan garis yang akan kita cari, yang melalui titik 12,-8. Cara penyelesaiannya, untuk garis yang pertama, 4Y sama dengan negatif 3X ditambah 7. Kita bagi 4, mengapa? Agar kita bisa menentukan gradiennya. Di sini koefisien Y-nya 4, berarti kita bagi 4. 4 bagi 4, 1. Negatif 3 dibagi 4, negatif 3 per 4. 7 dibagi 4, 7 per 4. Sehingga gradiennya M1 adalah koefisien dari X, yaitu negatif 3 per 4. Nah, di soal diketahui jika persamaan garis yang akan kita cari, yaitu persamaan garis kedua, sejajar. Berarti sejajar dengan garis pertama. Nah, karena garis kedua sejajar dengan garis ke-1, maka nilai gradiennya pun sama. M1 sama dengan M2. Sehingga gradien garis kedua, nilai gradiennya negatif 3 per 4. Nah, persamaan garis kedua, kita sudah punya data lengkapnya. Titik yang dilaluinya 12,-8 dan gradiennya negatif 3 per 4. Kemudian, untuk menentukan persamaan garisnya, rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Y1-nya negatif 8, yang ini. M-nya negatif 3 per 4 dan X1-nya 12. Negatif bertemu negatif, positif. Nah, kemudian ini kita tuliskan ulang. Nah, untuk langkah selanjutnya, gradien kita kalikan dengan X, kemudian kalikan dengan 12. Negatif 3 per 4 kali X, negatif 3 per 4 X, negatif kali negatif positif, 3 kali 12, 36 per 4. Karena di sini ada pecahan, nah biar hilang, semua ruas kita kalikan 4. Jadi Y kali 4, 4Y, 8 kali 4, 32. Nah, negatif 3 per 4 dikali 4, nah kan ini dicoret ya 4-nya, sisanya berarti negatif 3. Kemudian ini sisanya 36. Nah, bentuknya di sebelah kiri kita sisakan 4Y. Berarti kedua ruas kita kurangi 32. Lawan dari positif 32. Nah, ini dikurangi 32, 0. Berarti sisanya 4Y. Kemudian yang ini juga kita kurangi 32. 36 dikurangi 32, sisanya 4. Sehingga persamaan garis yang kita cari adalah 4Y sama dengan negatif 3X ditambah 4. Soal selanjutnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 12,8 dan tegak lurus dengan garis 4Y sama dengan negatif 3X ditambah 7. Langkahnya sama, ingat di sini ada dua persamaan garis pertama sudah diketahui dan persamaan garis kedua belum diketahui yang harus kita cari. Nah, dari persamaan garis pertama kita akan cari gradiennya. Ini langkahnya sama seperti soal sebelumnya, kita bagi 4 agar kita mendapatkan gradien garis pertama. Perbedaannya di sini, persamaan garis yang tegak lurus. Nah, berarti persamaan garis kedua tegak lurus dengan persamaan garis pertama.
karena garis kedua dan garis ke-1 tegak lurus, maka hasil kali nilai gradiennya harus negatif 1. Atau M1 dikali M2-nya sama dengan negatif 1. Sehingga untuk mencari M2 diperoleh dengan sama dengan negatif 1 dibagi gradien pertama. Berarti sama dengan negatif 1 dibagi gradien garis pertamanya negatif 3/4. Negatif bagi negatif positif. 1 dibagi 3/4. Nah, berarti 4/3. Jika kita lihat, jika gradiennya itu tegak lurus, sebenarnya kita tinggal menentukan lawannya, kemudian dibalik pecahannya. Lawan dari negatif positif 3/4, jika kita balik jadi 4/3. Nah, inilah gradien garis kedua. Nah, sehingga untuk persamaan garis kedua yang akan kita cari melalui titik 12,-8 dan gradiennya adalah 4/3. Nah, kita masukkan ke rumus sama seperti langkah sebelumnya. Ini X1, ini Y1. Berarti Y dikurangi negatif 8 sama dengan M-nya 4/3 dikali X dikurangi 12. Negatif ketemu negatif positif sama dengan 4/3, ini ditulis lagi. Nah, ini ditulis lagi, kemudian ini dari mana? Dari sini, dikalikan 1/1. 4/3 dikali X, 4/3X, 4 dikali negatif 12, berarti negatif 48/3, karena ini pecahan ya. Nah, karena ini pecahan, kita kalikan 3 semuanya. Berarti Y kali 3, 3Y, 8 kali 3, 24, 4/3 kali 3, nah 3-nya 1, berarti sisanya 4, yang ini sisanya negatif 48. Nah, kita akan buat 3Y sama dengan, berarti kedua ruas kita kurangi 24, berarti 24 dikurangi 24 ini 0, nah berarti di ruas kanannya dikurangi 24 juga. Nah, kemudian hasilnya negatif 48 dikurangi 24. Nah, minjem 48, minjem lagi 24. Berarti kita tambahkan. Jadi yang kita pinjam adalah 72. Jadi persamaan garisnya adalah 3Y sama dengan 4X dikurangi 72. Jadi di sini langkahnya sama dengan langkah pertama, namun berbeda ketika menentukan nilai dari gradien garis keduanya. Tugasnya ada 2. Pertama, silahkan kamu menjawab nomor 1. Nah, kamu bisa lihat langkah pengerjaannya seperti contoh yang kedua tadi. Ibu di sini hanya mengganti titik dan persamaan garisnya. Kemudian tugas yang keduanya, kamu harus berfoto selfie yang memuat sebuah tangga rumah yang ada di sekitarmu saja. Kemudian ukur langkah naik dan langkah datar tangganya. Langkah naik itu berarti ini tinggi anak tangganya berapa, langkah datarnya ini lebar anak tangganya berapa, kemudian hitung nilai gradien dari tangga tersebut. Nah, ini contoh kesimpulannya. Setelah ibu ukur dan berada pada foto, langkah naiknya 21 cm, langkah datarnya 28, sehingga kemiringan tangganya adalah langkah naik dibagi langkah datar. 21 dibagi 28 sama dengan 0,75. Kesimpulannya itu berdasarkan ketentuan ini. Langkah naik harus berada antara 15 sampai 20, langkah datar berada antara 20 sampai 30 cm. Nah, itu yang aman. Berdasarkan data yang Ibu miliki, ukuran langkah naiknya melebihi ya, kan harusnya 15 sampai 20. Sementara untuk langkah datarnya ada di antara 20 dan 30. Nah, jadi memenuhi ukuran. Berdasarkan hasil hitungan, kemiringan tangganya 0,75. Nah, di sini nilai kemiringan tangga yang amannya antara 0,7 sampai 0,84. Jadi 0,75 ini memenuhi ini, sehingga tangga yang Ibu gunakan itu aman. Silahkan kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.